Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa khullanihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa asarah wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Tema kita pagi hari ini pelajaran dari kisah Shahibur Raghib. Kisah Shahibur Raghib ini diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kemarin kita sudah sebutkan beberapa jenis kisah Israiliyah, ada yang harus dipercaya, kisah-kisah tentang kaum Banu Israel yang datang dari Allah dan Rasulnya, termasuk juga apa yang diceritakan oleh para sahabat. Dan ini sebagai salah satu contohnya. Meskipun ini yang menceritakannya Abu Musa al-Ash'ari, tapi dipercaya ini bisa jadi pernah dia dengar dari Rasulullah SAW, karena di dalamnya mengandung kisah-kisah yang tidak mungkin karangan manusia, terkait dengan urusan gaib di akhirat. Atau mungkin beliau dengar dari ulama ahlul kitab yang masuk Islam. Beliau juga suka mendengarkan dari Ka'ab al-Akhbar yang datang dari mereka. Kalau memang ini datang dari mereka dan diceritakan oleh sahabat Nabi SAW, maka ini sudah hasil seleksi. Bisa jadi memang benar ini datang dari para anbiya, dari nabi yang ada di Banu Israel. Maka kisah ini juga diceritakan oleh para ulama dan diambil faidah-faidah berharga dari kisah ini. Yang insya Allah kisah ini juga kisah yang sangat masyhur, sudah kita ketahui. Akan tetapi tidak ada salahnya kita ceritakan kembali dan memetik faidah-faidah dari kisah ini. Diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau menjelang wafat. Beliau wafat tahun ke-52 Hijriyah pada masa pemerintahannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika beliau sakit keras menjelang wafatnya, berkumpul anak-anaknya, Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan kepada anak-anaknya sambil berbaring. Dia mengatakan, "Udhkuru Shahibar Raghib." Ingatlah oleh kalian Shahibar Raghib, pemilik atau pemegang roti. Ingatlah oleh kalian kisah pemegang roti. Sebagian riwayat mengatakan setelah dia mengatakan demikian, Abu Musa al-Ash'ari pingsan. Kenapa? Karena ini sedang sakit keras. Kemudian ketika siuman dia mengatakan lagi, "Udhkuru Shahibar Raghib." Ini nasihat untuk anak-anaknya. Ingatlah kisah tentang pemegang roti. Anak-anaknya mengatakan, seperti apa kisahnya? Abu Musa pingsan lagi. Ketika siuman dia mengatakan lagi, "Udhkuru Shahibar Raghib."
Ingatlah kisah Shahibur Raghib. Seperti apa kisahnya wahai ayah, kata anak-anaknya. Maka Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, dahulu ada seorang laki-laki ahli ibadah. Dia beribadah di masjid 70 tahun lamanya. Jadi kita berapa hari di masjid? 10 hari. Ini iktikafnya 70 tahun, Ibu. 70 tahun iktikaf di tempat ibadah, nggak keluar-keluar. Dia hanya keluar sepekan sekali tiap hari Ahad untuk membeli keperluan, menyiapkan bekal setiap hari Ahad. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, lalu di suatu Ahad setelah 70 tahun tersebut, ketika di luar di pasar dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Kemudian si ahli ibadah ini bersama perempuan ini. Jadi bersama-sama selama 7 hari. Enggak pulang-pulang lagi ke masjid. Ya, iktikaf nggak tahu di mana. Iktikafnya pindah. Kan banyak juga sekarang yang iktikaf, ada yang iktikaf di mall, ya, di pasar-pasar di akhir Ramadan ini. Nah, ini juga berdiam dengan perempuan ini, tidak balik-balik lagi ke masjid, terpaut. Tentu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang berkumpul laki-laki dengan perempuan, kalau bersama-sama maka pasti kemaksiatan di dalamnya. Setelah 7 hari lamanya dengan perempuan tersebut, baru si ahli ibadah ini sadar, ternyata si perempuan itu adalah syaitan yang datang dalam bentuk perempuan untuk menggoda dia. Aduh, dia menyesal bukan main, sampai tergoda dengan perempuan tersebut, sehingga dia terus-terusan menangis. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saking menyesalnya dia terus berjalan, setiap ingat dengan dosanya dia tersungkur sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa langkah sujud lagi, beberapa langkah sujud lagi. Sampai dia kemalaman, masih di luar, belum ke masjid juga. Masih di luar, dia di malam hari kemudian melihat ada beberapa orang yang berkerumun. Dia bergabung ke mereka, ke tempat tersebut. Rupanya di tempat yang berkerumun tersebut, mereka terdiri dari orang-orang miskin yang jumlahnya ada 12 orang. Dalam kondisi sedang gelap saat itu. Rupanya orang-orang miskin ini mereka sudah rutin setiap malam ngumpul di situ. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembagian roti oleh seorang dermawan. Maka datanglah seorang rahib yang dermawan membawa roti dan membagikan kepada orang yang berkumpul tersebut. Karena si ahli ibadah ini ada di tempat situ, maka dia juga kebagian roti. Jadi dia pegang juga roti. Mereka sedang pada duduk, dilemparin roti-roti itu, dia juga kebagian. Karena dia kebagian, maka ada satu orang yang tidak kebagian. Karena jumlahnya pas 12, sudah rutin. Ada dia jadi 13, tapi dia sudah dapat. Maka orang yang tidak kebagian mengatakan kepada yang membagikan, "Wahai Tuhan, saya belum dapat." Kata yang membagikannya, "Oh, sudah dikasih semuanya, sudah dilemparin. Barangkali ada yang dapat 2 di antara kalian." Mereka saling tengok-tengok. Dalam kegelapan ini nggak ada yang dapat 2. Nah, si ahli ibadah ini menyadari hal tersebut. Dia di depannya ada roti. Ini bukan hak saya. Maka dia diam-diam mengambil roti itu dan dilemparkan kepada orang yang tidak kebagian, yang tadi kedengaran suaranya. Dilemparkan ke depannya. Kemudian dilihat oleh orang tersebut, ternyata ada roti di depannya. "Oh Tuhan, sudah ada. Ternyata ada, saya sudah kebagian, ada." Ya alhamdulillah, ditinggalin. Keesokan harinya, pagi hari,
qadarullah si ahli ibadah ini meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, di akhirat ditimbanglah amalan-amalan orang ini. Amal ibadah dia selama 70 tahun ditimbang, disimpan di satu daun timbangan. Lalu di satu daun timbangan yang satunya lagi adalah kebersamaan dia dengan wanita selama 7 hari. Ternyata lebih berat dosa dia selama 7 hari bersama wanita. Kalah ibadah dia yang 70 tahun itu hancur. Kalah oleh kemaksiatan dia selama 7 hari bersama seorang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang lagi kemaksiatan dia yang 7 hari bersama wanita itu di satu daun timbangan, lalu di timbangan yang satunya lagi dilemparkan sebuah roti yang pernah dia lemparkan dulu di dunia kepada seseorang yang berhak. Ternyata roti itu lebih berat daripada dosa 7 hari bersama wanita itu. Maka masuklah dia ke dalam surga karena kebaikannya lebih besar. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari menutup kisahnya, "Udhkuru shahibar raghib." Ingatlah kisah Shahibur Raghib ini. Jadi Abu Musa al-Asy'ari menganggap sebegitu pentingnya sampai sebelum meninggalnya menceritakan ini. Tentu tidak semata-mata ini untuk tasliyah, cerita-cerita ini, kisah ini, akan tetapi untuk dipetik pelajarannya. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, yang pertama apa? Wanita itu setan, gitu. Ada lagi? Sudah didahului satu, wanita itu setan. Terus yang kedua apa? Beribadah yang lama itu terkalahkan dengan maksiat yang kecil. Beribadah yang lama terkalahkan oleh maksiat yang kecil, katanya. Yang tidak lama, 70 tahun kalah oleh 7 hari maksiat. Ada lagi nggak? Jujur, tidak ngambil roti yang bukan haknya, begitu Bu ya, amanah. Banyak pelajaran-pelajaran ternyata, jadi beres nih. Sudah bisa nangkep semua, nggak bisa dijelasin. Alhamdulillah. Itu udah kemarin 1 jam lebih, mohon maaf kalau kelamaan kemarin ya. Jadi sekarang gantinya lebih pendek. Tapi saya tambahkan penjelasannya sedikit ya, dari apa yang tadi disebutkan oleh para ulama, baik ulama dari laki-laki atau ulama dari perempuan. Tadi kata Bapak, ibadah yang 70 tahun itu kalah oleh kemaksiatan 7 hari. Maka dari situ kita ambil pelajaran, jangan jangan merasa aman dengan kesolehan kita, bahwa kita sudah beramal ibadah sekian lama, sudah itikaf 7 hari atau 10 hari, kita sudah menjadi thalibul ilmi, kita sudah jadi ustad atau diustadkan. Tidak aman, kita sudah beramal soleh, belum berarti kita aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada sebuah fitnah, godaan sedikit saja menimpa kita, kemudian kita berbalik menjadi orang durhaka. Tidak boleh kita merasa aman, pede, wah pasti selamat. Kita hidup dengan ustad-ustad, kita kenal dengan banyak ustad, lingkungan kita lingkungan baik, kemudian kita merasa aman. Kata Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'manul bala man ya'manul bala. Tidaklah aman dari fitnah, dari keburukan orang yang merasa aman dari keburukan. Fa wallahi, kata Abu Darda, demi Allah,
innar rajula la yuftanu fi sa'atin wahidah fayanqalibu ala aqibaihi fayanqalibu an dinihi. Kata Abu Darda, demi Allah ada orang yang soleh kemudian dia difitnah sesaat saja, sebentar saja, terfitnah, digoda sedikit saja oleh sebuah godaan untuk berbuat durhaka. Tiba-tiba dia berbalik sampai murtad dari agamanya. Itu mungkin. Ada orang yang bahkan ada sudah menjadi seorang ulama besar, ngarang buku tentang syariat ini, tapi kemudian murtad dan mati dalam keadaan murtad, bukan dalam keadaan Islam. Itu suatu yang mungkin, maka tidak aman. Tidak boleh kita gurur. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak aman. Dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Uhud, ternyata orang yang diberi amanah oleh Rasulullah untuk berada di Gunung Rumat turun tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebelum kejadian tersebut saya tidak menyangka ada di antara sahabat Nabi yang cinta dunia. Kenapa? Karena kata Allah, gara-gara turun dari Gunung Rumat tersebut tidak memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang cinta dunia dan di antara kalian ada yang cinta akhirat. Ternyata ada, padahal itu langsung dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Dia penulis wahyu, dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, apa? Murtad. Walaupun kemudian di akhir hayatnya dia kembali lagi. Karena ketakutan juga awalnya, kemudian karena Rasulullah memutuskan dia untuk dibunuh ketika Futuh Mekah. Kemudian dia datang kepada Utsman bin Affan, masih kerabatnya, minta perlindungan kepada dia. Lalu dibawa oleh Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya mau minta maaf, Rasulullah memalingkan muka. Memalingkan muka dari dia. Kenapa? Karena dulunya penulis wahyu, dipercaya Rasulullah, kemudian murtad, kemudian banyak menyerang kaum muslimin. Terus sekarang mau bertaubat, Rasulullah memalingkan muka. Kata Utsman kepada Abdullah, coba bilang lagi. Dikejar lagi, bilang lagi ke Rasulullah. Rasulullah memalingkan muka lagi. Sampai sudah berulang kali, barulah kemudian Rasulullah menjabat tangannya. Dia maafkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia pergi, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, alaisa minkum rajulur rasyid, kepada para sahabat, nggak ada yang paham kalian dari tadi ini. Ketika aku memalingkan muka, bunuh dia itu. Bunuh dia itu. Karena sudah dihalalkan darahnya, disuruh bunuh ketika masuk ke Mekah. Waktu Futuh Mekah itu Rasulullah mengatakan, bebaskan semua orang musyrik yang ada di Mekah kecuali 4 orang. Di antaranya dia. Sudah dihalalkan. Kata para sahabat, kenapa engkau enggak ngasih kode sama kami? Coba dengan mata berpaling, kemudian ngasih kedipan mata, bunuh. Kata Rasulullah, tidak pantas seorang nabi memiliki mata khianat. Harus terus terang. Tidak pantas kalau di depan baik-baikan kemudian ngasih kode untuk melakukan sebuah keburukan. Ini faedah yang pertama, bahwa kita tidak boleh merasa aman dengan kesolehan kita. Kita sudah ibadah sekian lama, di samping tidak ada jaminan juga ibadah itu diterima. Kemudian juga kita juga dilingkupi dengan syaitan terus menerus sampai akhir hayat kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, inna syaitana la yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu terus membersamai kita dalam setiap keadaan. Ketika sholat, ketika tidur, ketika jalan, ketika kemanapun kita diiringi oleh syaitan yang senantiasa siap mengembalikan kita dari ketakwaan kepada kedurhakaan, dari ketaatan kepada kemaksiatan. Terus, ini juga tidak menjadi jaminan. Ibadah yang sekian lama, senior dia dalam ibadah itu, tidak jadi jaminan dia tidak tergoda oleh sebuah fitnah. Dan fitnah itu tiada lain
yang terjadi pada laki-laki ini adalah fitnah wanita. Maka ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua adalah bahaya fitnah wanita, fitnah perempuan. Kata Rasulullah SAW, ittaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian dari dunia dan waspadalah kalian dari perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila fin nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa kaum Bani Israel adalah melalui ini, melalui kaum perempuan. Maka kita harus berhati-hati dengan syaitan ini. Tadi siapa tuh? Dan syaitan. Bahkan lebih parah dari syaitan, Pak. Mana tadi Bapak tuh? Tadi bilang syaitan. Kenapa lebih parah? Karena godaannya begitu kuat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf? Inna kaidakunna azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan dari melalui lisan Raja Mesir saat itu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian para wanita sangat besar. Ada dalam Al-Qur'an surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Sedangkan Allah ketika menyebut tipu daya syaitan, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? Inna kaida syaitani kana do'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Seharusnya kita lebih takut sama wanita daripada syaitan. Lebih parah lagi Pak, ternyata Pak. Itu baru datang lagi. Wanita itu lebih parah lagi ternyata. Karena banyak yang menyebabkan orang terjerumus kepada kedurhakaan, yang tadinya soleh menjadi orang durhaka juga. Dan ini bukan hanya berlaku untuk anak muda Pak, ternyata Pak. Berlaku juga untuk yang sudah sepuh-sepuh. Harus takut juga. Maka Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas dan murid sahabat-sahabat yang lain, beliau mengatakan, dia usianya sudah tua. Dia mengatakan, balagtu minal umri samanina sana. Usia saya sudah 80 tahun. Tapi tidak ada fitnah yang paling saya takutkan menimpa saya kecuali fitnah wanita. Itu kata Sa'id bin Musayyib. Luar biasanya fitnah wanita. Dan ini juga terjadi pada para sahabat. Fitnah juga bukan hanya menimpa kita. Ketakutan tertimpa fitnah oleh wanita ini termasuk oleh orang-orang yang dekat dengan para sahabat. Kalau tadi Sa'id bin Musayyib adalah tabi'in, para sahabat juga sama takut. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang masuk Islamnya Qailah. Ada seorang namanya Qailah bin Mahromah At-Tamimiyah. Dia masuk Islam, perempuan dari Bani Tamim. Kemudian dia pergi sendirian dari suku Bani Tamim itu ke Madinah, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia baru masuk Islam, dengar dari yang lain. Kemudian dia ingin bertemu ke Madinah kepada Rasulullah SAW. Nyampe di Madinah itu sedang gelap-gelapnya, hendak didirikan salat subuh. Di malam-malam pergi, saking semangatnya. Karena malam-malam datang, dia langsung menuju ke masjid. Dia tidak tahu mana pintu khusus untuk laki-laki dan mana pintu khusus untuk wanita. Ternyata dia masuknya ke pintu laki-laki. Salah kamar tuh. Banyak istilahnya kalau ibu-ibu ya. Dia masuk, maka dia berdiri, lalu ada seorang sahabat yang melihatnya. Ini seperti wanita, ini tidak seperti saat ini terang begini. Tentunya gelap saat itu. Tapi ini dari bayangannya, dari bentuknya ini seperti wanita. Maka sahabat ini mengatakan, imra'atun anti amrojul. Kamu ini laki-laki atau perempuan? Maka kata Qailah, saya perempuan. Kata sahabat ini, bukan ke sini masuknya, ke sana, keluar. Ada pintu khusus wanita di belakang sana. Dan sahabat ini mengatakan, wallahi innaki qad kibti an taftininani.
Demi Allah, kamu ini hampir saja membuatku terfitnah. Dengar suara perempuan ada di sampingnya. Siapa yang tidak terenyuh? Terenyuh atau apa ya? Yang tidak strum. Iya, bohong kalau ada orang yang berkholwah dengan perempuan atau berduaan atau berada di samping perempuan. Ini rahasia Ibu ya. Bohong kalau ada laki-laki berada di samping perempuan kemudian tidak ada getaran di hatinya, bohong. Iya, itu bohong itu. Oh, saya mau biasa-biasa aja satu kantor dengan perempuan, ngobrol dengan perempuan biasa-biasa aja saya. Nggak ada masalah, kenapa dipermasalahkan berdua dengan perempuan? Termasuk sama nenek juga, kenapa ada syaitan? Syaitan menghiasinya ketika berdua dia menjadi paling cantik. Iya. Dikatakan oleh seorang tabi'in, kata dia, kalau ada orang yang nitip kepada saya harta, percayalah saya akan amanah. Tapi kalau ada yang nitip kepada saya seorang budak belian hitam legam dititip di rumah, jangan percaya saya bisa amanah. Dia menjadi orang yang paling cantik. Iya. Jadi coba-coba lumayan daripada nggak ada. Nah, berbahaya juga tetap, berhati-hati juga. Apa tadi itu? Dari apa tadi itu? Ini saya ingat ada wawancara Dr. Zakir Naik. Nah, pernah nonton, dia mengatakan kalau ada yang mengatakan tidak ada perasaan apa-apa ketika berhadapan dengan perempuan, itu hanya kemungkinannya itu hanya dua, kata dia itu. Yang pertama apa? Bohong. Yang pertama dia bohong, kemungkinannya itu. Yang kedua kemungkinannya dia tidak normal. Jadi dia jujur dan tidak normal. Ini normal semua kan? Maka kita semua harus hati-hati dengan mereka. Karena bahaya perempuan ini, maka dalam syariat ini ada berbagai upaya preventif, berbagai upaya saddud dzari'ah supaya kita tidak terfitnah oleh mereka. Di antaranya apa? Yang pertama apa? Ada larangan berkholwat, larangan berdua-duaan kecuali di situ ada mahram. Maka getaran itu tidak akan terwujudkan, tertahan, malu ada yang lain kan? Maka dilarang, ada larangan berkholwat. La yakhluwanna ahadukum. Jangan berkholwat salah seorang dari kalian dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk godul basar. Ada perintah untuk menundukkan pandangan. Dan ini ternyata Ibu termasuk juga untuk para wanita. Godul basar. Ada perintah kullil mu'minina yaguddu absarahum, katakanlah kepada orang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Ada lagi ayat yang lain, kullil mu'minati, katakan kepada orang-orang mukminah, wanita beriman agar menundukkan pandangan mereka. Kalau melalui pandangan itu lahir getaran-getaran tadi yang kemudian bisa memunculkan niat kita untuk berbuat lebih dari itu, berbuat maksiat. Ketika kita godul basar, Rasulullah SAW mengatakan, man goddo basarahu, barang siapa yang menundukkan pandangannya, awadahullahu fi qalbihi imanan yajidu halawatahu. Barang siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah akan ganti dengan keimanan yang dia rasakan begitu manis di hatinya. Maka dia ibadahnya merasa lebih khusyuk. Jadi kalau kita susah menangis ketika baca Al-Quran, kita susah khusyuk sholat, bisa jadi sebabnya karena kita tidak menjaga pandangan. Berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, menundukkan pandangan itu bisa menyebabkan diampuninya kita dari dosa-dosa. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika berjalan bersama Al-Fadl
Ibnu Abbas. Kemudian Al-Fadl bin Abbas ini ketika wukuf di Arafah. Maka Al-Fadl melihat ada seorang wanita yang lewat, dia lihat melirik. Dilirik perempuan tersebut. Maka oleh Rasulullah kepalanya diputar, ketahuan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, inna hadza yaumun idza ghadda al-abdu basarahu wa hafidha farjahu wa lisanahu ghufira lahu. Dengar Al-Fadl, ini adalah hari apabila seseorang menundukkan pandangannya, dia juga menjaga farjinya dan menjaga lisannya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan meskipun hanya sebuah pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dengan mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui mata-mata yang khianat. Apa maksudnya mata yang khianat? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan kha'inatal a'yun, mata yang khianat itu adalah ketika seseorang bertamu ke rumah kawannya, lalu ada perempuan yang cantik, mungkin anak dari tuan rumah. Dia sedang ngobrol dengan tuan rumah, beberapa orang di situ. Ketika orang-orang yang ada bersamanya itu lalai, lengah, matanya ngangkat lihat perempuan itu. Itu kha'inatal a'yun. Atau bisa jadi juga ketika kita ngumpul sedang iktikaf, ternyata banyak mata-mata yang berkhianat. Tangannya pegang Quran, orang lain mengira dia sedang berzikir, ternyata matanya lihat ke jalan, lihat-lihat yang lewat. Itu kha'inatul a'yun. Dia menjadi penyebab nikmatnya beribadah. Dia juga menjadi penyebab diampuninya dosa, yang kata Rasulullah. Dia juga menjadi penyebab langgengnya cinta antara suami dan istri. Kenapa? Karena kalau seorang suami tidak menundukkan pandangan, atau seorang istri setiap hari nontonnya drakor, drama Korea, apa kira-kira yang akan terjadi? Dia bandingkan artis-artis Korea, aktor-aktor Korea dengan suaminya, jauh banget. Iya, jadi hal. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang minta cerai, minta izin, datang mengeluh kepada Rasulullah SAW, saya ingin cerai dengan suami saya. Bukan apa-apa, karena saya khawatir saya menjadi orang paling durhaka kepada suami saya dan menyebabkan saya masuk neraka, maka saya minta cerai. Apa alasannya? Karena dia pernah suatu ketika dia berkumpul dengan kawan-kawannya, si suaminya itu berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian istrinya melihat, dibanding-bandingkan. Ternyata kata dia, suami saya itu paling pendek, paling hitam, paling pesek. Maka kata si istri yang ini, setiap rumah tidak ada yang saya inginkan ketika melihat suami saya kecuali ingin meludahinya. Ternyata paling jelek. Padahal dulu biasa-biasa saja. Gara-gara salah lihat tuh. Gara-gara sering lihat yang lain. Karena ada keadaan hati wanita ataupun laki-laki yang seperti itu. Maka ketika dia hanya memandang istrinya, tidak memandang yang lain, akan semakin kuat daya rekat cintanya. Maka Hasan, siapa seorang ulama tabi'in, dia berangkat sholat Idul Fitri sebagai khotib. Sepulang dari Idul Fitri, istrinya mengatakan, karena lihat gagah sekali si suaminya, maka dia mengatakan, kam minam ro'atin ro'aita hadal yaum. Berapa banyak wanita yang engkau lihat di pagi hari ini sepulang dari sholat Id. Iya, mungkin bercanda si istrinya, atau entah bercanda atau bukan. Kayaknya bertemu dengan banyak perempuan ya hari ini ya. Lihat suaminya gagah begitu. Kata Hasan, ini Hasan bin apa lupa lagi,
Dia mengatakan, wahai istriku, wallahi ma nadzartu illa ila ibhami qadamayya mundu an akhruja minki ila an a'uda ilaiki. Nah, dia mengatakan, demi Allah wahai istriku, ketika saya keluar rumah tidak ada yang saya lihat kecuali jempol kakiku dari sejak keluar dari kamu sampai sekarang bertemu lagi dengan kamu. Ini contoh Ghadul Basar yang luar biasa. Ada Rabi bin Husaim, dia juga apabila berpapasan dengan perempuan, maka dia akan menundukkan kepalanya sampai ke bawah, saking malunya, sampai orang-orang mengira, para wanita itu mengira bahwa dia seorang laki-laki yang buta, karena nggak mau berpapasan dengan mereka, nggak mau melihat mereka. Ini diantara contohnya Ghadul Basar. Tadi apa? Upaya-upaya preventif syariat, larangan kholwat. Ada Ghadul Basar, menundukkan pandangan. Kemudian juga untuk wanitanya, juga jangan menjadi fitnah bagi laki-laki. Di antaranya ada perintah larangan bertabarruj, berpenampilan menor, keluar rumah. Larangan memakai wangi-wangian. Kata Rasulullah, kalau ada seorang wanita memakai wangi-wangian keluar, maka ketahuilah dia adalah seorang wanita pezina. Kata Rasulullah SAW, kalau keluar cukup yang menghilangkan bau saja supaya tidak bau. Bukan berarti harus bau ibu ya, nanti beriktikaf pada mabuk. Bukan berarti bau, tapi yang menghilangkan bau-bauan itu dan tidak menimbulkan harum yang bisa menggoda para laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian, kepada para wanita, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan jangan berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah. Wa qarna, diamlah. Diambil dari kata qoror, diam. Al-qoror. Sebagian qiraah membaca bukan wa qarna, tapi wakirna dengan kasroh, wakirna. Apa bedanya wakorna dengan wakirna? Kalau wakorna tadi berasal dari kata koror, diam. Kalau kirna berasal dari kata al-wakor, terhormat. Terhormatlah kalian dengan diam di rumah. Dan ini ada kaitannya bahwa keterhormatan seorang wanita ketika dia banyak diam di rumah. Bukan berarti tidak boleh sama sekali keluar rumah. Apabila ada keperluan, apabila hendak pergi ke masjid, sekarang ingin iktikaf, jangan dilarang oleh suaminya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan larang istri-istri kalian, hamba-hamba Allah perempuan, untuk pergi ke Baitullah. Jangan larang. Ini salah satu yang dibolehkan. Untuk keperluan, mungkin ke warung. Kalau jauh maka harus ada mahramnya. Ini juga upaya preventif dari syariat. Atikah bin Zaid, saudaranya Sa'id bin Zaid, Atikah. Dia dikenal dengan Zaujatus Syuhada, istri para syuhada. Karena Atikah ini suaminya namanya Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Atikah seorang wanita yang cantik. Suaminya namanya Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Meninggal syahid di Taif. Kemudian dinikahi oleh Zaid bin Khattab. Dinikahi oleh Zaid bin Khattab. Lalu Zaid bin Khattab meninggal syahid juga di Yamamah waktu melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian Atikah dinikahi oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab meninggal dunia juga ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, mati syahid. Maka dia disebut Zaujatus Syuhada. Setiap yang menikah dengan dia mati syahid. Maka Zubair bin Awam, dia itu orang sangat interestnya untuk mati syahid sangat kuat, terus-terusan berperang, ingin sekali mati syahid. Maka dia punya anak juga, anak-anaknya semuanya dinamai dengan para syuhada, orang-orang yang sudah meninggal. Nama pertamanya Abdullah, itu syahid pertama Abdullah bin Jahsin.
ngikut Abdullah. Anak kedua juga sama, yang mati syahid diberi nama anaknya supaya mereka jadi syuhada semuanya. Sebagai tafaul dia, sebagai optimisme dia, doa dia, ingin anaknya itu mati syahid dan dia juga ingin mati syahid. Maka setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, dia melamar Atikah. Dia mengatakan, saya juga ingin menikahi Atikah, mudah-mudahan saya mati syahid juga. Nah, ketika melamar Atikah, maka Atikah mengatakan, boleh kamu menikahi saya, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kamu jangan pukul saya. Kemudian yang kedua, biarkan saya di dalam hak. Saya bisa menyampaikan hak, jadi bisa berargumen, bisa menyampaikan ilmu kepada Zubair bin Awam, karena dia orang yang terus-menerus juga hadir di kajian Rasulullah SAW dulu semasa hidupnya. Dan syarat yang ketiga, jangan larang aku pergi ke masjid, ingin mendengarkan kajian-kajian para sahabat Nabi, ingin. Sebetulnya Zubair bin Awam, kurang berkenan. Dia itu orang yang kuat, ditakuti oleh musuh, tapi dia punya sifat pencemburu. Kalau istri saya keluar, gimana nih? Tapi kalau tidak dipenuhi syarat ini, tidak jadi nikahnya. Maka dia katakan, saya setuju dengan 3 syarat tersebut. Akhirnya nikah. Maka istrinya Isya ke masjid, maghrib ke masjid. Tidak nyaman, setiap keluar rumah itu merasa tidak nyaman Zubair bin Awam. Maka akhirnya dia membuat hilah, membuat tipu daya ketika istrinya keluar, karena tidak jauh juga dari rumah ke Masjid Nabawi. Sebetulnya jangan dibayangkan jauh seperti dari sini pergi ke mana gitu. Maka dia buat hilah, ketika istrinya berangkat, dia ikut dari belakang, ngumpet di belakang pohon. Kemudian dia melemparkan kerikil kecil kena ke bagian belakang istrinya, ke pantatnya, dilempar. Maka istrinya kaget. Subhanallah, laqad fasadan nas. Orang-orang saat ini telah rusak keadaannya. Dia kembali lagi ke rumah dan semenjak itu tidak pernah ke masjid lagi. Dia mengambil keutamaan sholat di rumah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak ingkar janji, pilih sendiri Atikahnya. Jadi maksud saya boleh, bukan berarti nggak boleh. Tapi tadi ada larangan tabarruj, kemudian ada larangan memakai wangi-wangian, kalau jauh maka dengan mahram. Itu untuk wanita. Saddu dzari'ah yang lain ada perintah untuk berjilbab untuk wanita. Kemudian ada lagi perintah agar wanita tidak melembut-lembutkan suara supaya laki-laki tidak banyak yang terfitnah, terutama yang di hatinya ada keburukan. Yang soleh saja bisa terfitnah, apalagi yang ada keburukan di hatinya. Ini faedah yang kedua tentang fitnatun nisa. Dan yang ketiga, mungkin 3 saja faedah dari kisah ini yang hendak disampaikan. Yang ketiga adalah jangan sepelekan kebaikan sedikit pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Yang memasukkan ke dalam surga laki-laki ahli ibadah tadi itu bukan ibadahnya yang 70 tahun. Ternyata yang memasukkan ke surga adalah apa? Gara-gara dia tahu diri. Dan amalan tersebut disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mensyukuri sebuah amalan, yang namanya syukur Allah Subhanahu wa taala itu apa? Salah satu nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah disebut Asy-Syakur, maknanya apa? Alladzi yu'ti al-jazil al-as-sawab al-jazil alal amalil qalil. Itu Allah disebut Maha bersyukur. Yaitu Allah memberi pahala yang besar untuk amalan yang kecil. Kalau sebuah amalan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya, Allah akan mensyukurinya dan memberi pahala yang besar. Dan kita tidak tahu amalan mana yang Allah syukuri dari apa-apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu, betul nggak? Kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah masuki setiap peluang amal. Mudah-mudahan amal yang ini yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal yang telah dilakukan, kita berharap sebagai amal yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga
Takut jangan-jangan ini tidak diterima, jangan-jangan ini tidak disyukuri. Ketika Allah mensyukuri sebuah amalan, itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yudkhila ahadukum aljannata bi a'malihi. Seseorang itu tidak masuk surga dengan amalnya, akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang gagal paham, maksudnya seseorang tidak masuk surga dengan amalnya tapi dengan rahmat Allah. Berarti udah nggak usah banyak beramal, asal rahmat Allah saja yang datang, asal dapat rahmat Allah saja. Ini pemahaman yang salah. Justru kita kejar setiap amalan supaya dapat rahmat Allah. Karena kita tidak tahu, ternyata bukan banyaknya amalan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang akan kita dapatkan dari amalan-amalan tersebut. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau alimtu annallaha yaqbalu minni sajdatan wahidah aw shadaqata dirhamin latamannaitul maut." Kata Ibnu Umar, seandainya aku tahu ada satu sujud saya yang diterima oleh Allah, atau sedekah saya 1 dirham saja yang diterima oleh Allah, tidak ada lagi yang saya harapkan kecuali kematian. Udah beres. Kalau ada yang disyukuri dari apa yang saya lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah. Tapi masalahnya kita tidak tahu. Maka dia tidak mengharapkan kematian, tapi berusaha ada amalan-amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha. Bukan malah tidak berusaha, udah asal rahmat Allah. Bagaimana mungkin rahmat Allah itu datang kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkannya? Jadi hadis itu sungguhnya mendorong kita agar senantiasa takut bukan amalannya itu sendiri dan bukan besarnya. Bisa jadi kecil tapi ternyata mendatangkan rahmat Allah. Kemarin contohnya juga sudah kita sebutkan, ada orang yang masuk surga karena membebaskan utang yang lain. Ada yang masuk surga karena melihat anjing yang kehausan, kemudian dia kasih minum. Dan ini masuk surga karena melemparkan roti. Ternyata amal-amal yang sedikit. Kalau begitu udah sedikit saja. Alhamdulillah kalau benar diterima sedikit itu. Masalahnya kita tidak tahu mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendekatkan pemahaman tentang masuk surga bukan bukan karena amalan itu, ada satu hadis yang lain diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat Jibril mendatangiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepadaku tentang seseorang di zaman umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tinggal di sebuah pulau. Di tengah lautan ada sebuah pulau, dia tinggal sendirian di situ. Diisi hidupnya sehari-hari dengan ibadah. Dia terus ibadah sampai 500 tahun. Ibadah, karena usia orang zaman dulu panjang-panjang. 500 tahun. Di pulau tersebut, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, di tengah-tengahnya ada air tawar. Lalu ada satu pohon delima yang setiap malam berbuah. Maka orang ini setiap subuh akan turun ke bawah berwudu dan memetik delima tersebut sebagai bekal dia. Ibadah lagi, gak pernah ada kemaksiatan. Kemudian ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, sudah 500 tahun beribadah di tempat tersebut, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saking nikmatnya ibadah. Dia mengatakan, "Ya Allah, wafatkanlah saya ketika saya sedang sujud." Dan Allah kabulkan. Dia sedang sujud, sedang sholat, dia meninggal. Luar biasa, meninggal ketika sujud. Lalu di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, kepada para malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, masukkan saya dengan amal saya." Dia ibadah terus menerus 500 tahun. Percaya diri dengan amalnya tersebut. Masukkan saya dengan amal saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Baik kalau begitu kita hitung-hitungan."
Ayo kita hitung. Semua amalan ibadahnya dikeluarkan, dihitung, dibandingkan dengan nikmat yang pernah Allah berikan. Baru satu nikmat yang Allah tunjukkan, nikmat mata. Ternyata lebih berat nikmat mata dari ibadah dia 500 tahun tanpa maksiat. Kemudian Allah mengatakan tuh, lebih berat mata, ini ternyata masih kurang kalau dengan amalan. Masukkan orang ini ke neraka. Maka kemudian dia hendak diseret ke neraka, dia berteriak-teriak, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, jangan dengan amalku. Kemudian kata Allah, berhenti. Kalau Allah tanya orang ini, siapa yang melahirkan kamu ke dunia? Rahmatku atau amalmu? Rahmatmu ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, siapa yang menempatkanmu di sebuah pulau yang bagus, yang eksentrik, yang luar biasa, bisa ada air tawarnya, ada makanannya, ada buah-buahannya seperti itu. Dengan amalmu atau rahmatku? Dengan rahmatmu ya Allah. Kata Allah, siapa yang memberi hidayah kepadamu sehingga kamu beribadah di tempat tersebut tidak pernah bermaksiat? Rahmatku atau amalmu? Rahmatmu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itulah rahmatmu dan itulah rahmatku, dan dengan rahmatku lah kamu masuk surga. Masukkan dia ke dalam surga. Alhamdulillah, selamat. Masukkan dia ke dalam surga. Ini maksudnya seseorang itu bukan masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tanpa amal, ya 500 tahun. Akan tapi bukan itu sesungguhnya yang menjadikan dia masuk surga, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika dia beramal, sesungguhnya amal itu juga lahir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perjuangan kita, bukan karena upaya kita. La tamunnu alayya islamakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian merasa telah berbuat baik dengan keislaman kalian, dengan ibadah-ibadah kalian yang banyak. Balillahu yamunnu alaikum, sesungguhnya Allah lah yang memberi kebaikan bagi kamu. An hadakum lil iman, ketika Allah memberi hidayah kamu kepada keimanan. Dari Allah juga kamu beribadah, dari rahmat Allah juga kamu beribadah. Dan mudah-mudahan kita orang-orang yang berupaya mengejar sebanyak mungkin amalan-amalan ibadah tersebut. Syukur-syukur semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan. Tapi bersamaan dengan itu juga kita harus senantiasa takut amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin senantiasa berada dalam keadaan roghbatan wa rohbatan, penuh harap juga sekaligus penuh takut. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.